Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Pastinya sehat dan luar biasa. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini saya ingin membagikan renungan singkat yang diambil di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Perikopnya angin ribut diredakan. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara terkasih, perikop ini menceritakan perjalanan Yesus dan murid-muridnya ketika mereka menyeberangi Danau Galilea. Di tengah perjalanan, pada saat Yesus tertidur, angin ribut mengamuk yang menyebabkan perahu yang mereka tumpangi mengalami atau diombang-ambing dan hampir tenggelam. Pada saat itu, murid-murid Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa karena mereka takut kalau perahu yang mereka tumpangi itu tenggelam dan mereka semua binasa. Kemudian mereka berseru, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Dan seketika itu Yesus bangun dan menghardik angin itu. Dan seketika itu juga angin dan danau itu menjadi sangat teduh sekali. Ketakutan yang dialami oleh para murid pada saat itu merupakan ketakutan yang kita alami saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada saat itu murid-murid takut kalau angin ribut itu mengancam kehidupan mereka. Mereka menjadi binasa. Pada saat ini kita mengalami ketakutan terhadap yang namanya penyakit COVID-19 atau virus corona. Dan bukan hanya kita, bahkan bangsa-bangsa lain di seluruh penjuru muka bumi ini juga mengalami hal yang sama. Semua orang, saya, dan mungkin juga termasuk saudara terkasih, pastinya mengalami ketakutan. Karena virus ini, pandemi ini, sangat mematikan. Yang bukan hanya mengancam jiwa kita, tapi juga mengancam jiwa orang-orang yang kita kasihi. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara terkasih, ketakutan adalah hal yang wajar dan merupakan sifat alamiah manusia. Dan setiap orang di muka bumi ini pasti pernah mengalami ketakutan. Nah, ketakutan ini menjadi sangat berbahaya apabila ia bertransformasi menjadi monster raksasa di dalam kehidupan kita. Ketakutan yang berlebihan akan mengakibatkan kita menjadi depresi, tidak produktif, bahkan iman kita akan tidak mengalami pertumbuhan. Nah, hal inilah yang menjadi senjata iblis, menjadi alat iblis
untuk menghancurkan iman percaya setiap orang, sehingga kita tidak lagi bersandar, sehingga kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita dalam 1 Timotius 1 ayat 7. Dikatakan bahwa di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Melalui ayat firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa ketakutan itu tidak pernah berasal daripada Tuhan. Ketakutan itu berasal daripada isi iblis yang ingin merusak kehidupan kita, merusak iman percaya kita. Karena iblis hanya ingin membunuh, mencuri, dan membinasakan kita. Bagaimana kita bisa keluar dari kondisi ini, Bapak Ibu Saudara terkasih? Nah, berdasarkan perikop angin ribut diredakan ini, satu hal yang harus kita pastikan di dalam hati kita, satu hal yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Pastikan bahwa Yesus sedang berada di dalam perahu kehidupan kita, dalam perahu hati kita. Sehingga ketika angin ribut datang ke kehidupan kita melalui masalah-masalah apapun itu, kita tidak mengalami ketakutan, karena kita percaya ada suatu pribadi yang menjaga kita, ada suatu pribadi yang menyertai dan melindungi kita, yang tidak membiarkan kita terjatuh binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, sadari itu dan pastikan itu, bahwa Yesus berada dalam perahu kehidupan kita. Mungkin kita berpikir seperti ini, sama halnya dengan kondisi dalam firman Tuhan dalam perikop ini. Kita udah berdoa, kita udah berserah sama Tuhan, kita udah berdoa dan percaya sungguh-sungguh pada Tuhan supaya Tuhan menghardik penyakit ini. Tapi kok belum ya? Kita menganggap seolah-olah Tuhan sedang tertidur. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak melakukan apa-apa. Ini adalah pemikiran yang salah, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tahu waktu terbaik untuk menolong kita. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan seminggu ke depan, mungkin bukan sebulan ke depan, mungkin bukan 3 bulan ke depan, mungkin juga virus ini tidak akan berakhir. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita memastikan bahwa Yesus berada di dalam perahu kehidupan kita, berada di dekat kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh, Dia tidak akan pernah membiarkan kita binasa. Percaya satu hal ini. Memang yang kita hadapi saat ini membuat kita takut. Yang dulunya kita bisa bebas keluar, kita bisa bebas untuk bekerja, kita bebas untuk bersekolah. Saat ini pemerintah sedang menganjurkan kita untuk lebih banyak berkegiatan di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Pemerintah sedang menganjurkan hal itu. Mungkin kita nggak bisa saat ini kembali ke kondisi normal kita saat yang lalu. Tapi kita percaya melalui penyakit ini, kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak menghabiskan waktu kita bersama dengan keluarga kita. Kita lebih banyak menghabiskan waktu kita dengan keluarga kita, berdoa, bersenda gurau. Hal positifnya itu Bapak Ibu, memang kita nggak bisa bebas keluar, kita harus pakai masker, kita harus gunakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah pada saat kita keluar. Tapi kita percaya
Seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan terburuk ini mungkin tidak akan berakhir. Virus corona mungkin akan bersama-sama dengan kita. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi yang perlu kita tahu bahwa orang percaya itu selalu dalam perlindungan Tuhan. Bahwa orang yang mengasihi Tuhan selalu dirancangkan Tuhan dengan hal-hal yang baik. Sebab Tuhan merancangkan kita hal-hal yang baik, hal-hal yang damai sejahtera, hal-hal yang nggak akan membuat kita binasa. Tapi Tuhan selalu melindungi kita, menyertai kita. Kita percaya dengan adanya virus corona ini kita semakin banyak berdoa, kita semakin banyak berserah kepada Tuhan, kita semakin mendekatkan diri kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, pastikan Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa Yesus berada di dalam perahu rohani kita, berada di dalam perahu kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.